Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa alim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aidan wa rattilil qur'ana tartila. Shadaqallahu al-azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lil ashabi. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama kita hormati Komanda Veteran Desa Ahmad Syahidi. Sama-sama kita hormati pula Al-Ustaz Veteran Desa Ahmad Taufik dan juga Ustaz Ibrahim serta para asatidz, para hujjaj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan-limpahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di dalam pelaksanaan ibadah salat tarawih di malam ke-19 ini. Itu adalah karena taufik dan juga hidayahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua. Bukanlah karena kekuatan yang kita miliki, bukanlah karena stamina kuat yang kita miliki, tetapi semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita berupa hidayah untuk bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Termasuk juga tentunya kita di dalam majelis ilmu ini kita niatkan semata-mata untuk kita bisa mendapatkan pahala dan juga keberkahan di dalam kita menuntut ilmu, sehingga dengan demikian kita sudah bisa mendapatkan limpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini, di mana ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, Allah limpahkan karunia-Nya 2 kali lipat kepada kita semua. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hasanah, contoh dan suri tauladan yang mudah-mudahan kita sebagai umat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Dan sama-sama kita hormati pula Al-Ustaz Haji Bahya Ishaq. Mohon maaf saya sebagai hadir. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di kesempatan malam hari ini adalah bagaimana kita kembali kepada Al-Qur'an. Back to Al-Qur'an. Saya ingin menasehati diri saya pribadi dan juga saya ingin mengajak kepada jemaah sekalian, mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Ada 3 hal mendasar yang mudah-mudahan ini bisa menjadi penerang buat kita semua, menjadi semangat buat kita semua di dalam kita kembali kepada Al-Qur'an. Yang pertama, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan
disampaikan kepada para sahabat beliau, ada 5 orang yang menjadi tulang punggung Rasulullah SAW di dalam mempelajari Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Utsman, Ali, dan kemudian Ubay bin Ka'ab. Ada 5 orang yang Rasulullah SAW menjadikan mereka sebagai penyampai untuk kemudian para sahabat Rasulullah SAW mempelajari Al-Quran ini sendiri. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka sesungguhnya kita harus memahami betul bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang ketika kita berbicara tentang mukjizat itu, maka sesungguhnya mukjizat yang disampaikan kepada para nabi dan rasul hanyalah dialami oleh nabi dan rasul pada saat itu saja. Seperti Nabi Musa alaihissalam bisa membelah laut. Nabi kita Muhammad SAW juga demikian. Ada beberapa mukjizat yang beliau miliki yang kemudian hanya terjadi pada saat itu saja. Tapi ketika kita berbicara tentang Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran adalah mukjizat yang sampai hari ini masih terus ada kemukjizatannya. Kita bisa melihat begitu banyak hal yang tercantum di dalam Al-Quran yang kemudian terbukti pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbicara tentang kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, maka satu hal yang harus benar-benar menjadi komitmen kita, hal yang benar-benar harus menjadi bagian dari kehidupan kita, adalah bagaimana kita meyakini dengan sepenuhnya. Sekali lagi saya sampaikan, kita sebagai seorang muslim harus mengimani, meyakini dengan sepenuhnya bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran adalah benar-benar perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ketika kita berbicara tentang Al-Quran, banyak hal yang kemudian kita lakukan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah hal yang membuat sesuatu yang lain itu menjadi mulia. Kenapa? Setiap apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, pasti Allah Subhanahu wa taala muliakan. Apapun itu. Kertas putih yang ketika kita tuliskan dengan sesuatu yang tidak bermakna, hanya tulisan biasa saja, maka dia tidak akan menjadi mulia. Kita buang itu ke tempat sampah, kita robek, kita injak-injak, bahkan kita jadikan bungkus nasi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berbicara tentang kertas putih yang di dalamnya tertulis ayat-ayat Al-Quran, maka sesungguhnya kertas putih itu kemudian akan menjadi mulia. Kita tempatkan pada posisi yang mulia, kita hormati, bahkan tidak ada seorang pun yang berani untuk berbuat sesuatu yang tidak kemudian dikehendaki sehingga membuat orang lain marah terhadap diri kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kertas putih saja yang tadinya hanya lembaran kosong, tidak isi apa-apa, menjadi mulia karena adanya Al-Quran. Pertanyaan besarnya adalah sekarang, bagaimana dengan kita? Jikalau di dalam diri kita
terdapat Al-Quran yang di dalamnya kita banyak melakukan amal kebaikan, yang di dalamnya kita banyak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah barang tentu orang yang di dalam dirinya terdapat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan dirinya. Ya kita jemaah sekalian, dan nikmatilah ketika kita berinteraksi bersama dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi mulia di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan dan yakini dengan sepenuh hati. Terlebih jikalau kita sampai memiliki hafalan 30 juz, kalau tidak 30 juz, 1 juz, di juz yang terakhir, di juz 30, setidak-tidaknya kita menghafalnya, sehingga dengan demikian ada di dalam diri kita Al-Quran yang mudah-mudahan nanti ketika di yaumul akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan kepada kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an lil ashabi." Bacalah Al-Quran, hafalkanlah Al-Quran, tadabburi Al-Quran, amalkan Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumul akhir. Itulah kemuliaannya Al-Quran. Jangan kita tinggalkan. Umat ini menjadi mulia pada masa-masa yang lalu di Cordoba, di Baghdad, dan juga di belahan bumi Islam lainnya selama hampir ratusan tahun. Kenapa? Karena mereka dekat kepada Al-Quran, karena mereka mengamalkan dan mempelajari isi Al-Quran itu sendiri. Bahkan kita tahu imam mazhab yang empat, sebelum mereka mempelajari apapun, yang dipelajari terlebih dahulu adalah Al-Quran. Mereka hafalkan Al-Quran, mereka baca Al-Quran, sehingga setelah itu baru mereka mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi, semuanya sama. Yang menjadi dasar bagi mereka di dalam kehidupan mereka untuk menempuh pendidikan yang pertama adalah Al-Quran. Tapi alangkah sayangnya pada hari ini kita jauh untuk mendidik anak-anak kita terlebih dahulu dengan itu realitas itu maaf. Boro-boro mereka mau menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran saja masuk ke ini tugas kita. Terlebih bagi orang tua yang punya anak, punya cucu, ajarilah mereka dengan Al-Quran, karena setiap huruf kata Nabi, la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, dan setiap huruf itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan 10 kebaikan. Coba jamaah sekalian, kalau kita ngajari anak cucu kita huruf hijaiyah sampai mereka benar-benar bisa bahkan terus membaca Al-Quran, berapa banyak limpahan pahala jariah yang insya Allah bisa kita dapat. Kita ajarkan mereka basmalah, kita ajarkan mereka Al-Fatihah, dan seterusnya. Sebelum kemudian mereka diajarkan oleh guru-guru yang ahli di dalam Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bahwa kita punya kewajiban. Jadi yang ketiga, kita punya kewajiban untuk mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran, serta menghafalkan Al-Quran di dalam aktivitas kehidupan kita saat ini. Kita punya kewajiban itu jemaah. Ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran
ketika kita membaca Al-Quran, maka perhatikan huruf yang keluar dari bacaan Al-Quran kita. Lalu kemudian kita harus pahami setiap kali kita memulai dan membaca ayat-ayat yang panjang, ataupun di mana tempat berhentinya dan di mana kita memulainya. Itulah yang kita kenal dengan istilah waqaf ibtidah. Di mana kita memulai dan di mana kemudian kita berhenti. Dan semua itu harus ada di jamaah sekalian. Sebagaimana kalau misalkan kita ambil contoh di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathali alladzi istawqada naran falamma. Kalau di dalam mushaf yang biasa kita temui itu ada tanda waqaf majaz. Boleh berhenti atau boleh kita lanjutkan. Tapi kalau kita belajar kepada seorang ahli Quran, kepada orang yang kemudian menjadikan mushaf yang menjadi standar internasional, yaitu mushaf Utsmani yang telah dibukukan oleh Khalifah Utsman bin Affan, maka kita akan lihat bahwa di sini tempat salah untuk kita berhenti. Harus dilihat. Bagaimana kita bisa mengetahui itu? Kalau kita tidak pernah berguru menyetorkan bacaan kita kepada orang yang ahli Al-Quran. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita punya kewajiban untuk membaca Al-Quran itu dengan tartiban. Jangan kita anggap remeh di dalam kita belajar Al-Quran ini jemaah sekalian. Terlebih ketika kita berusaha untuk belajar membaca Al-Quran itu dengan tartiban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha yarfa'u hadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi ilaina wa yad'u bihi akhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang belajar Al-Quran ini dan menghinakan orang-orang yang menyepelekan Al-Quran. Janganlah kita menjadi umat Rasulullah SAW yang menyepelekan untuk mempelajari Al-Quran. Mari sama-sama kita ajak anak kita, diri kita sendiri bahkan. Jangan kita menganggap bahwa setelah kita bisa baca Quran, sesungguhnya kita sudah mampu untuk membaca Al-Quran itu sendiri. Tidak demikian ya Pak. Kalau kita membaca Al-Quran, sekali lagi tadi saya sampaikan, ketika kita membacanya kepada seorang guru yang ahli Quran, mungkin bisa jadi bacaan kita menjadi asal. Makanya disitulah kita harus tetap belajar mempelajari bacaan Al-Quran. Kita mempelajari saat ini hanya satu riwayat jemaah. Riwayat bacaannya Asyim, ya. Bacaannya Asyim, riwayatnya Hafs. Baru itu yang kita pelajari, yang memang kemudian itu masyhur pada saat ini untuk bacaan Al-Quran ini. Padahal masih banyak riwayat yang kemudian kita kenal dengan qiraat sama. Itu baru satu riwayat jemaah, tapi kita sendiri nggak mau pelajarinya. Coba bayangkan. Apakah kemudian kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan nanti dengan Al-Quran? Di sini, di masjid ini kita belajar tafsir bersama guru kita, Kiai Haji Khairuddin Al-Tafsir. Tapi jangan lupa, kita juga harus belajar bacaan Al-Quran itu sendiri. Jangan sampai kemudian kita lupa. Kenapa? Tadi sebagaimana yang saya sampaikan, kita membaca Al-Quran itu ibadah jemaah. Ketika kita membacanya, pahalanya besar. Tapi ketika kita membacanya tidak dengan tajwid, tidak dengan tartil, maka kita menjadi orang yang berdosa. Makanya saya
Ibnul Jazari mengatakan, ya, sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran itu haruslah dengan tajwid. Ketika kita membacanya tidak dengan tajwid kata Imam Ibnul Jazari, maka kita berdosa. Sabarlah. Maka mulai hari ini saya ingin mengajar, ini ada beberapa guru kita yang mengajarkan Al-Quran. Mari sama-sama kita mulai untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, tahsin Al-Quran kita, dan kembali kepada mushaf yang mau di sini. Jamaah sekalian, saya ingin mengajak di kesempatan malam hari. Mari kita mempelajari mushaf yang mau di sini. Bukan berarti mushaf-mushaf yang ada pada hari ini salah, bukan. Tapi yang harus kita ketahui bersama, mushaf yang dipakai secara internasional pada hari ini, yang menjadi rujukan di dalam kita membaca Al-Quran, itu adalah mushaf yang biasa kita dapatkan. Mungkin ketika kita umroh atau ketika kita pergi haji itu kita dapatin Al-Quran, atau mushaf-mushaf terbitan dari Mesir yang memang mereka menerbitkan Quran itu tidak sebagaimana di negeri kita, banyak, terlalu banyak ini, bahkan berusaha untuk distandarisasi. Padahal sesungguhnya mushaf yang orisinil itu sudah ada dan dipakai secara terus-menerus sampai dengan hari ini. Yang sesungguhnya menurut para ulama kita tidak boleh kemudian tidak menggunakan mushaf yang asli tadi, yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Ya, entah terbitannya dari Mesir ya dari Arab Saudi, kita bisa gunakan. Dan di sana juga kita harus mempelajari, karena ada tanda baca, ada hal-hal yang memang harus kita pelajari ketika kita membaca mushaf tersebut. Terakhir jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, saya yakin apa yang saya sampaikan ini pernah didengar oleh jemaah sekalian. Tapi satu hal yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menentukan, bisa memberikan cahaya penerangan kepada kita untuk kemudian kembali kepada Al-Quran Al-Karim, kembali kepada Al-Quran untuk kemudian kita pelajari bacaan, kembali kepada Al-Quran untuk kemudian kita tadabburi, kita amalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya Rabbi, nawwir qulubana bil Qur'anin jar, waftah lana bidarsi aw qira'atin qur'an. Allah, mudah-mudahan kita semua bisa kembali mendapat cahaya Al-Quran, bisa mendapatkan penerangan dari Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa menjadi syafaat nanti yaumul akhir untuk kita semua. Karena selain daripada syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaatnya Al-Quran yang kita baca, kita pelajari. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan yang barakah ini, yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dan mentadabburinya serta menghafalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Jikalau ada hal yang kurang, saya mohon dimaafkan, dan semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Alhamdu rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatiru majidu azimu zaziyami rahimakumullah. Hazalan nazarna tawidri wa qadaini jami rahimakumullah.